عجاب نبي الحرمين المحبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana walidina wal hadirin birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du ayyuhal aba ummahat ikhwan wal akhwat mustami'in wal mustami'at hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang utama dan pertama hendaklah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang tidak henti-henti Allah berikan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasi'ah wal afiyah. Nikmat Allah kumpulkan kita duduk dalam majlis pada malam hari ini. Perkumpulan seperti ini tidak lain dan tidak bukan mencoba untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencoba untuk memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat-syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam majlis pada malam hari ini, perkumpulan-perkumpulan seperti ini yang kita sering duduk di dalam kehidupan di dunia ini, tidak kita keluar dari majlis seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memanjangkan umur kita dalam ta'ah wal afiyah salamah, lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah fi khair wal fil afiyah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya ila akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakukan saat ini, mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj dan mengadakan peringatan hari besar Islam, itu adalah bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jadi jangan salah, bukan hanya adat kebiasaan yang kita lakukan saat ini, bukan. Tapi peringatan-peringatan seperti ini memang sering-sering harus diadakan. Karena semuanya peringatan-peringatan hari besar, nisbahnya, kembalinya, ceritanya pasti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti semuanya. Tidak ada pun satu cerita hari besar Islam kecuali kembali kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita butuh diperingatin. Allah nyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kata Allah. Karena memberikan peringatan kepada mukmin itu pasti akan bermanfaat. Pasti dan pasti. Tidak ada keraguan dalam hati kita. Kenapa? Allah nyatakan dalam firman-Nya. Jadi jangan Anda salah, Anda datang ke sini dari Roma, duduk dalam majlis ini bukan hanya ada kebiasaan, bukan, atau duduk saja. Jangan. Anda harus punya keyakinan setiap Anda duduk di tempat majlis taklim itu pasti akan bermanfaat. Setiap Anda dengarkan nasihat, setiap Anda dengarkan ceramah, pasti dan pasti
akan bermanfaat. Tanamkan itu dulu dalam hati kita. Jadi Anda datang ini, walaupun Anda datang tidur, itu pasti akan bermanfaat selagi kuping Anda dengar. Pasti dan pasti. Kecuali kuping Anda tertutup. Anda pakai handset, Anda dengarkan musik, lalu Anda nggak dengar tuh, maka itu pasti tidak akan bermanfaat. Karena peringatan itu melalui suara. Kita dengar majelis itu melalui suara. Ceramah, nasihat, dan perayaan-perayaan seperti ini pun adalah suara, didengarkan. Selagi mendengar nih kuping, pasti dan pasti akan bermanfaat. Bagi siapa? Bagi mukmin, bagi wong yang beriman, bagi mereka yang hanya beriman kepada Allah. Bagi mereka yang nggak beriman, siapapun yang nyampaikan nggak akan bermanfaat. Jangankan kita orang, Nabi yang nyampaikan nggak akan bermanfaat untuk mereka orang. Nabi yang nyampaikan nggak akan bermanfaat. Kenapa? Ya nggak beriman. Hanya beriman. Allah nyatakan ini. Makanya perayaan-perayaan seperti ini harus sering-sering diadakan. Bukan hanya di masjid-masjid kalau bisa. Di rumah-rumah itu diadakan. Dan kita orang alhamdulillah, sebagaimana kalau seandainya perayaan Maulid, peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW, sebagian kita orang ya di masjid-masjid, di musola-musola. Tapi sebagian kita orang lagi itu setiap rumah mengadakan peringatan perayaan Maulidin Nabi, peringatan Isra wal Mi'raj. Nggak di masjid lagi, di rumah. Bayangkan. Tujuannya untuk apa? Pasti dan pasti akan bermanfaat. Manfaatnya apa? Dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Pasti dan akan pasti. Tanamkan tuh dalam diri kita orang. Setiap peringatan yang disampaikan oleh mukmin kepada mukmin, muslim kepada muslim, pasti akan pasti bermanfaat bagi kita orang. Tanamkan itu. Makanya sering-sering datang, dengarkan tuh nasihat-nasihat. Kalau kita orang majelis ini, di masjid ini, di majelis ini, alhamdulillah, tiap hari mungkin majelis taklim, baik itu ba'dal maghrib ataupun ba'da subuh mungkin. Ini nikmat ikhwan, ini nikmat. Ini adalah nikmat yang Allah masih berikan kepada kita orang. Jangan sia-siakan nikmat tersebut. Rugi Anda. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini sesaat. Peringatan Isra wal Mi'raj. Ulama berbeda pendapat. Terjadinya Isra wal Mi'raj itu kapan? Sepakat ulama mengatakan terjadinya Isra wal Mi'raj itu setelah bi'tsah. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul. Itu sepakat ulama. Tapi kejadiannya itu kapan? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada pendapat yang mengatakan 1 tahun, yang mayoritas mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan 6 bulan. Kemudian kebanyakan ulama mengatakan 1 tahun, pas 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Bulan apa? Ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada lagi yang masyhur yaitu di bulan Rajab, yang kita sering adakan di bulan Rajab, walaupun sekarang ini bulan Sya'ban. Habib kan Ustadz, ini kan sudah bulan Sya'ban, harusnya jangan diadakan lagi peringatan Isra Mi'raj. Setiap hari, nggak harus bulannya, ikhwan. Peringatan itu bukan hanya bulannya, tapi peringatan itu intinya memberikan manfaat kepada kita. Itu intinya. Mau diadakan kapanpun.
mau diadakan kapanpun, dimanapun, jika peringatan itu tentang Nabi, pasti akan bermanfaat untuk kita orang. Pasti dan pasti. Kemudian sepakat ulama juga terjadinya pada hari Senin. Terjadinya Isra Mi'raj itu pada hari Senin. Sebagaimana Nabi lahir hari Senin, wafat hari Senin, diangkat jadi Nabi hari Senin, dan Isra Mi'raj pun hari Senin. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pun nyampainya hari Senin. Ini katakan keistimewaan hari Senin itu bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Isra Mi'raj ini terjadi, di balik kejadian Isra Mi'raj itu ada sebab. Di antara sebab tersebut adalah ulama mengatakan tahun itu dikenal dengan tahun hazan, tahun kesedihan bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikenal dengan tahun kesedihan bagi Nabi? Karena di tahun tersebut Nabi kehilangan dua orang yang sangat mencintai Nabi dan Nabi sangat mencintai mereka. Dan dua orang itu adalah pelindung Nabi di dalam rumah dan di luar rumah. Dua orang tersebut adalah, yang di dalam rumah adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua adalah di luar rumah Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua orang ini di bangsa Arab pada saat itu adalah orang yang sangat-sangat terpandang. Dan mereka kafir Quraisy pada saat itu, orang musyrikin pada saat itu, takut melukai Nabi, takut mengganggu Nabi, takut kepada Nabi, bukan, takut balasan kepada pemimpin daripada pemuka tersebut, kaum tersebut. Karena dulu bangsa Arab itu fanatik terhadap suku itu luar biasa. Sampai sekarang, bukan hanya dulu, sampai detik ini fanatik dalam suku itu sangat luar biasa. Jadi walaupun ada salah satu di antara sukunya dibunuh oleh suku orang lain, maka suku itu pasti akan membalas. Sehingga mereka orang ini nggak berani nganggu Nabi. Karena yang termasuk orang yang melindungi Nabi ini adalah orang yang terpandang. Siti Khadijah orang yang sangat terpandang pada saat itu. Dan Abu Thalib juga orang yang terpandang pada saat itu. Walaupun mereka ini kaum kafir Quraisy pada saat itu sangat benci sama Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka nggak berani terang-terangan dengan Nabi. Ketika kedua orang ini yang dicintai Nabi ini meninggal dunia, yang melindungi Nabi ini meninggal dunia, maka pada saat itu musyrikin Arab terang-terangan menyiksa Nabi, terang-terangan untuk menzalimi Nabi. Nabi sedih kehilangan kekasihnya, orang yang mencintainya, yang dicintai Nabi. Belum lagi gangguan orang kafir Quraisy pada saat itu luar biasa mengganggu Nabi. Oh, terang-terangan Nabi lewat di pasar, dicekek Nabi itu pakai sal. Nabi pakai sal begini. Makanya kesunahan pakai sal itu riwayat banyak Nabi itu. Seperti ini nih, dibelokkan. Ada lagi mengatakan riwayat seperti ini. Ini kesunahan pakai sal. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus kita orang nih yang umurnya 40 tahun ke atas, bapak-bapak, sunnah pakai sal. Kemana-mana pakai sal. Kenapa? Bukan karena umur sih, tapi karena ittiba, karena ngikutin Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Karena Nabi pakai sal. Bukan karena sunnahnya, tapi karena apa? Ittiba kepada Nabi, ngikuti Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi dicekek. Satu dipegang oleh orang kafir Quraisy, satu lagi megang. Itu dicekek Nabi. Mau dibunuh. Dibual-bualan Nabi pada saat itu. Nggak ada yang nolong di pasar itu. Banyak orang lihat. Sampai yang menyelamatkan siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menolong Nabi. Pada saat itu kedoliman mereka terhadap Nabi itu luar biasa.
Terang-terang nggak ada lagi ketakutan bagi mereka untuk menzalimi Nabi. Makanya pada saat itu pun juga mereka tuh terang-terangan ingin membunuh Nabi sudah. Berencana kuat untuk membunuh Nabi sudah. Nggak ada lagi yang ditakutin. Walaupun mereka masih ada kekhawatiran. Sehingga rencana mereka untuk membunuh Nabi itu apa? Mereka kumpulkan setiap suku itu, satu pemuda, dua pemuda bersama-sama untuk membunuh Nabi. Jadi kalau seandainya orang-orang Quraisy membalas, maka mereka harus membalas setiap suku tersebut. Dan itu gak akan mungkin terjadi, kata mereka orang. Lihat, bayangkan. Tapi sudah mulai berani mereka ingin bunuh Nabi. Makanya pada saat itu, pada saat tahun yang dikenal dengan tahun kesedihan bagi Nabi, Allah menyenangkan hati Nabi, yaitu dengan melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Pada saat Nabi berada di rumah, datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail membawa Nabi dari rumah tersebut menuju Masjidil Haram. Ini cerita disebutkan, antum boleh buka kitabnya. Kitabnya namanya Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah. Ini kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Bagaimana beliau mengumpulkan riwayat-riwayat hadis tentang perjalanan Rasulullah SAW di Isra al-Mi'raj. Banyak kitabnya, tapi bahasa Arab. Cari saja, masyhur, terkenal kitab ini. Ini luar biasa, ceritanya lebih enak itu kitab. Walaupun panjang cerita di dalam kejadian-kejadian di dalam Isra al-Mi'raj tersebut. Pada saat Rasulullah SAW berada di rumah, itu didatangi malaikat Jibril alaihissalam dan Mikail. Lalu Rasulullah dibawa langsung ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Lalu digulingkan Rasulullah SAW di mana? Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Ka'bah itu ada lingkaran tuh, setengah itu. Itu namanya Hijr Ismail, kamarnya Ismail. Ini katakan. Dulu Ka'bah itu enggak kotak. Ka'bah itu bulat begini. Jadi Ka'bah itu. Jadi kalau orang sholat di Hijr Ismail berarti sholatnya dalam Ka'bah. Ini katakan. Makanya kalau tawaf lewat Hijr Ismail enggak sah tawafnya. Kenapa? Karena tawaf bagian dari Ka'bah. Ini katakan. Kemudian hancur, dibangunlah pada saat itu. Dengan bangunan yang kecil, karena pada saat itu bangsa Arab sudah tahu duit halal dan haram, sehingga mereka membangun itu dengan cara duit yang halal. Bayangkan pada masa itu, ini katakan, dibangun tuh kota. Kenapa nggak dibesarkan lagi? Karena kekurangan dana yang halal untuk membangun Ka'bah. Ini katakan. Itu digulingkan Rasulullah di Hijr Ismail. Kemudian malaikat Jibril memulai untuk membelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Pembelahan dari pangkal leher sampai bawah pusat, dibelah dadanya Rasulullah SAW. Yang bantu malaikat Mikail, bawain apa? Baskom yang berisi air Zam-Zam. Makanya kata ulama, air Zam-Zam itu afdalnya air, paling afdalnya air itu air Zam-Zam. Ini kata. Setelah apa? Air yang keluar dari jilat selah-selah Nabi Muhammad SAW. Air yang paling afdal setelah air yang keluar dari selah-selah Nabi, dari jari-jari Nabi, itu adalah air Zam-Zam. Baru air telaga Al-Kautsar di surga. Kenapa air Zam-Zam lebih afdal? Karena air ini yang ditambahkan, yang digunakan oleh malaikat Mikail dan Jibril untuk menambahkan kesucian di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Itu dibelah dadanya Nabi, dikeluarkan. Ditambahkan kesucian sebanyak 3 kali. Disebutkan dalam riwayat tersebut. Lalu dikeluarkan alaqatus sauda, benang hitam, garis hitam. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, hadhihi hadus syaitan minka ya Rasulullah. Ini bagian syaitan terhadap engkau ya Rasulullah SAW. Lalu ulama hadis mengatakan, apa sih maknanya? Disebutkan di situ dalam kitab Syekh Badir rahimahullah mengatakan itu adalah jalan untuk syaitan mengganggu Nabi, membuat Nabi was-was,
kalau seandainya syaitan mampu punya jalan untuk mengganggu Nabi. Ini katakan Syekh Jabir rahimahullah. Disebutkan lagi di situ dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, beliau mengatakan yang lebih cocok itu maknanya bukan itu. Yang lebih cocok lagi, karena di dalam hati Nabi ini penuh dengan sifat rahmat, kasih sayang Allah yang Allah tanamkan dalam hatinya Nabi, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau ya Muhammad kecuali kau ini rahmat bagi semesta alam. Rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Alamin. Alam itu apa? Masyaallah. Alam itu masyaallah. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Apa alam itu? Masyaallah, selain Allah itu alam namanya. Kalau Nabi, di dalam hati Nabi penuh dengan sifat rahmat semesta alam, maka syaitan itu termasuk bagian alam. Syaitan itu bagian daripada alam. Masyaallah. Nah, ulama mengatakan, Sayyid Abuyah mengatakan, itu adalah sifat rahmat yang Allah cabut dalam hati Nabi untuk siapa? Untuk syaitan dan pengikut syaitan. Sehingga Nabi tidak punya sifat rahmat kepada syaitan dan pengikutnya. Kenapa? Karena syaitan laknatullah. Karena syaitan ini sudah dilaknat oleh Allah. Gak mungkin Nabi punya sifat rahmat kepada syaitan. Itu tuh diambil kata Sayyid Abu Yahya. Saking rahmatnya kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap alam dunia ini, sehingga itu syaitan tidak mendapatkan rahmatnya. Itu diambil itu. Dan yang harus digarisbawahi, sering kita dengarkan ini kisah, cerita terjadinya pembelahan dadanya Nabi. Ingat, bukan disucikan hatinya Nabi dengan menggunakan air zam-zam, bukan. Paham itu? Karena apa? Kalau kita bahasanya menggunakan disucikan, seakan-akan hatinya Nabi kotor. Dan sedangkan hati Nabi tidak ada kekotoran. Makanya Sayyid Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan dalam syairnya, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu wa tuhran ala tuhrin. Tidaklah para malaikat, kata Habib Ali Habsyi, tidaklah para malaikat itu mengeluarkan kotoran di dalam hatinya Nabi. Enggak. Walakinnahum, akan tetapi para malaikat zaduhu wa tahran ala tuhrin, menambahkan kesucian di dalam kesucian di hatinya Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita bawa, karena hatinya Nabi pasti suci. Terjadi pembelahan dada ini, ikhwan, nggak sekali. Terjadi pembelahan dadanya Nabi ini 4 kali dalam kehidupan Nabi. Yang pertama, ketika Nabi umurnya 4 tahun. Semuanya ada hikmahnya, semuanya luar biasa ada hikmahnya. Umur 4 tahun, di mana? Di Qabilah Bani Sya'ad. Bukan di Mekah, di Qabilah Bani Sya'ad. Yang pada saat itu Nabi diasuh oleh Halimatus Sya'diyah. Apa hubungan Nabi dengan Halimah? Nggak ada hubungan. Kenapa Nabi bisa diasuh oleh Halimah? Nggak ada hubungan. Bayangkan dulu tuh orang Arab punya pola pikir yang luar biasa. Sama seperti kita sekarang ini. Dulu bangsa Arab, kota Mekah itu kota metropolitan. Kota yang maju. Kenapa kota yang maju? Karena kota Mekah itu pada saat itu adalah pusat ibadah Ka'bah. Pusat ibadah Ka'bah itu di masa itu. Dari penjuru dunia. Pusat ibadah, sehingga orang kalau mau ibadah ke Ka'bah dari zaman dulu, dari zaman Nabi Allah Ibrahim seterusnya, itu Ka'bah jadi pusat ibadah. Sehingga mereka orang sudah menjadi qudratullah, menjadi sunnatullah dalam kehidupan manusia di dunia ini,
kalau sudah jadi pusat ibadah, otomatis itu akan menjadi pusat apa? Pusat apa? Pusat perdagangan. Dimanapun. Lihat saja dalam kehidupan kita orang. Ke Masjid Agung kalau hari Jumat banyak nggak yang dagang? Banyak. Antum kalau pernah ziarah Wali Songo, keliling Wali Songo, yang banyak apa? Pedagangnya. Antum kalau seandainya pergi haji, umroh, yang banyak tawaf Ka'bahnya atau tawaf mallnya? Hah? Jadi dari dulu bukan sekarang. Mekah itu metropolitan, itu bukan baru sekarang, dari dulu, dari zaman dulu. Nah, otomatis ketika sudah menjadi pusat perdagangan, bahasa Arab pada saat itu sudah berubah. Kenapa? Karena orang daerah bawa bahasa sendiri, sehingga bercampur tuh bahasa sudah. Kalau sudah bahasa bercampur, otomatis perilaku pun bercampur. Sehingga tingkah laku di kota pada saat itu nggak baik. Tuh bangsa Arab yang berada di kota Mekah pada saat itu nggak mau anak-anak mereka dididik di kota, nggak mau. Bayangkan, jadi bangsa Arab pada saat itu sudah punya pola pikir yang luar biasa, nggak mau anak-anak mereka ini keterbelakangan, nggak mau anak-anak mereka punya akhlak yang nggak baik, nggak mau. Makanya pada saat itu ada satu gobilah, gobilahnya Bani Sya'ad yang terkenal. Terkenal apa? Mereka ini satu gobilah punya pekerjaan. Pekerjaannya apa? Mengasuh anak-anak orang kota. Dididik tuh anak-anak orang kota di Bani Sya'ad. Bukan dari kecil, bukan dari dibalikin, enggak. Dari kecil, dari bayi sampai dewasa. Itu diajarkan cara pedang, cara berkuda, bahasa-bahasa yang baik. Jadi di zaman Nabi itu bahasa Arab di kota Mekah itu sudah nggak asli lagi. Bayangkan kata ulama. Makanya Imam Syafi'i saja kesulitan untuk mencari bahasa Arab yang baik. Sehingga apa? Imam Syafi'i ini lari ke daerah-daerah pedalaman untuk mencari bahasa Arab yang baik, yang bagus, yang asli. Bayangkan pada masa itu. Makanya pada saat itu, ini musiman, datang ke suku Bani Sya'ad. Kemana? Ke Mekah. Mencari anak-anak orang Mekah yang baru lahir, yang mau diasuh di Bani Sya'ad, lalu dapat bayaran. Semuanya dapat. Ada rombongan berikutnya. Pas rombongan ini duluan, ada 2 orang yang terlambat. Ketika ini sudah dapat, mereka mau pulang, ini rombongan baru nyampe kota Mekah, mencari 2 orang ini, mencari-cari dapat anak janda miskin yang bernama Aminah. Itu perempuan siapa namanya yang mencari itu? Kita kenal dengan Halimah. Ditawarin, mau nggak diasuh di Bani Sya'ad? Dikasih itu oleh Aminah Rasulullah, dibawa oleh Halimah dengan bayaran. Jadi ngasuh orang kota itu bayaran. Kayak sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, pondok pesantren. Makanya kalau pengen anaknya punya akhlak yang baik di zaman kita sekarang ini, ya satu-satunya jalan ya ke pondok pesantren. Biar bagus tuh akhlaknya, cari pondok-pondok yang bagus. Sekarang ini kalau saran biar anaknya menjadi anak yang baik, punya pemahaman agama, ya pondok pesantren. Kalau di luar pondok pesantren bisa dapat pemahaman agama? Nggak dapat. SMP SMA sekarang ini nggak dapat. Serem. Kita dengarkan nih, serem luar biasa. Bagaimana akhlak anak-anak SMA, SMP, bagaimana pergaulan mereka, bukan main. Takut kita orang, takut. Anak pribadi takut mau kan anak-anak ke SMP ke SMA, apalagi sampai kuliah, takut sudah. Orang tuanya pikirnya aman, tahu-tahu na'udzubillah, alasannya kerja kelompok. Pintar orang tuanya, anaknya lebih pintar lagi sudah.
Terus kalau kejadian apa-apa sama anaknya langsung serta-merta orang tuanya nyalakan anak. Itu yang terjadi sekarang ini. Ya berkaca, andanya nggak perhatian terhadap anak. Anak itu bukan, nih anakmu bukan, titipan. Yang pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Orang dulu tuh Mekah nggak mau anak mereka dididik di kota. Itu akhirnya dibawa tuh oleh Halimah Nabi Muhammad. Diasuh di Bani Sa'ad. Makanya kita kenal dengan Halimatus Sya'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Itu yang kita kenal, Halimatus Sya'diyah dari Bani Sa'ad. Itu ngasuh orang-orang kota. Oh, kehidupan Halimah yang tadinya miskin menjadi bahagia, menjadi senang. Kenapa? Karena dia bawa Nabi Muhammad dalam kehidupan rumahnya. Makanya kata ulama dalam cerita Nabi, setiap orang yang kumpul dengan Nabi pada saat itu, yang Nabi datang ke rumahnya pada saat itu, semuanya bahagia. Dan bahkan itu berlanjut, kata ulama, estafet membawa Nabi dalam rumahnya. Setiap orang yang membawa Nabi ke dalam rumahnya, pasti akan terjadi kebahagiaan dalam rumah tangganya tersebut. Kalau di zaman kita sekarang ini bagaimana Habib? Ustaz bawa Nabi ke dalam rumah tangga kita, ya bawa syariatnya, bawa sunnah-sunnahnya, hidupkan syariat Nabi Muhammad dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadikan putra-putri kita menjadi orang-orang yang tabi ikut kepada Nabi Muhammad. Zaman sekarang ini sulit, ikhwan. Kita orang anak-anak kita nih, tanya saja anak-anak nih, kenal Ipin Upin apa kenal nama Nabi? Mereka lebih hafal dengan Ipin Upin. Mana yang Ipin, mana yang Upin, tahu mereka orang. Tapi kalau ditanya anak Nabi, nggak kenal mereka orang. Bagaimana cara duduk Nabi? Nggak kenal. Bagaimana tidurnya Nabi? Nggak tahu mereka orang. Bagaimana cara makan Nabi? Nggak tahu. Apa yang diucapkan oleh Nabi ketika makan? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa yang diucapkan Nabi ketika tidur? Nggak tahu. Apa yang diucapkan Nabi ketika bangun tidur? Nggak tahu. Kenapa? Ya karena nggak kita ajarkan. Halimah ini miskin. Bahkan dalam riwayat itu mau nyusuin anaknya gantian. Ada satu anaknya itu nggak minum susu pada saat itu. Karena nggak ada air susu lagi. Asinya nggak ada. Saking miskinnya tuh Halimah. Nabi ketika mengasuh Rasulullah SAW, kebahagiaan bertubi-tubi datang ke Halimah. Tuh Halimah punya anak namanya Syaimah. Pas Nabi pada saat umur 4 tahun, Syaimah ngasuh Nabi. Ketika Syaimah ngasuh Nabi, apa yang terjadi? Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi. Terjadilah pembelahan dada. Harusnya Nabi ini dengan Halimah diasuh sampai gede, sampai dewasa, baru dibalikan ke Aminah, ibunya. Wah, pada saat itu apa yang terjadi? Lapor Syaimah kepada Halimah, ibunya. Bahwa ini Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat. Kaget tuh. Ketakutan Halimah. Langsung pada saat itu pergi ke kota Mekah membawa Nabi laporan sama Siti Aminah, ibunya. Ibunya mendengarkan laporan tersebut, diambil tuh Rasulullah, nggak dikasih lagi ke Halimah, ketakutan. Takut terjadi apa-apa dengan Nabi Muhammad. Tapi subhanallah hikmahnya apa? Nabi bisa diasuh oleh uminya. Kenapa? Itu uminya ngasuh 2 tahun cuman. Ketika Nabi pada saat itu umur 6 tahun, uminya ngajak balik kampung. Aminah orang mana? Siti Aminah orang mana? Siti Aminah orang mana? Orang Yathrib, orang Madinah. Bukan orang Mekah tuh. Siti Aminah tuh orang Madinah, Yathrib. Makanya Nabi ngajak Siti Aminah, Siti Aminah ngajak Nabi, ngajak Muhammad Rasulullah SAW. Kemana? Ayo kita balik kampung, lihat paman-paman saudaranya Siti Aminah. Di mana? Yathrib, kota Madinah. Bawa balik kampung. Dalam riwayat sebulan, ada riwayat mengatakan 2 bulan. Setelah nyampe di Madinah, balik, bawa balik lagi ke kota Mekah. Ketika balik di kota Mekah, di pertengahan jalan, di tempat namanya Abwa,
Siti Aminah meninggal dunia. Wah, Siti Aminah ini perempuan cantik. Dan Abdullah ayahnya Nabi pun orang ganteng. Kalau antum cari tahu tentang Abdullah, itu luar biasa tuh Abdullah ayahnya Nabi. Orang ganteng, paling ganteng. Inceran cewek-cewek pada saat itu. Perempuan-perempuan gadis-gadis pada saat itu sangat luar biasa ingin mengincar Abdullah. Itulah saja dalam sejarah. Sampai-sampai ketika Abdullah menikahi Siti Aminah, itu 100 perempuan bunuh diri. Bukan dalam sejarahnya. Karena kegilaan mereka cintanya kepada Abdullah. Nggak terima. Saking gantengnya tuh Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Ketika wafat dibawa oleh Muslim. Ada yang mengatakan Siti Khadijah, Siti Aminah dikuburkan Abwa. Ada lagi pendapat mengatakan Siti Aminah dikuburkan di Mekah. Itu riwayat khilaf, perbedaan pendapat ulama. Ala kulli hal. Terus diasuhlah oleh kakeknya Rasulullah SAW. 2 tahun meninggal pula tuh kakeknya. Pada saat Nabi umur 8 tahun. Lalu diasuh oleh siapa? Rasulullah. Abu Thalib. Kenapa nggak diasuh oleh Hamzah? Hamzah gagah. Sayyidina Abbas gagah. Kan saudara. Kan pamannya Nabi semua. Kenapa Abu Thalib yang dipilih? Kenapa nggak Abbas, Sayyidina Abbas? Sayyidina Hamzah yang mengasuh Nabi. Sayyidina Hamzah itu gede badannya, gak kekar badannya. Bagaimana gak kekar? Makan setiap hari 1 kambing sendirian. Itu kalau berdiri, itu kuda sejajar dengan dia. Lihat kan? Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah gede luar biasa. Kenapa nggak diasuh Hamzah Rasulullah? Kenapa Abu Thalib? Karena itu wasiat dari kakeknya Abdul Muthalib. Abu Thalib yang jaga. Kenapa Abu Thalib? Karena Abu Thalib ini sebapak dan seibu sama Nabi, sama ayahnya Nabi Abdullah. Makanya diasuh tersebut kepada Abu Thalib. Kenapa? Seibu dengan Abdullah. Ini katakan. Itu diasuh. Ini katakan. Abu Thalib miskin pada saat itu. Apa yang terjadi ketika mengasuh Nabi? Masya Allah, rezekinya Abu Thalib pun menjadi luar biasa sehingga menjadi orang yang terpandang pada saat itu. Umur 10 tahun Nabi ketika ngembala kambing terjadi pembelahan dada kedua. Setelah Nabi diangkat jadi Nabi umur 40 terjadi pembelahan dada ketiga. Lalu yang keempat setelah Isra al-Mi'raj. Ini katakan. Itu 4 kali terbelahnya dadanya Rasulullah SAW. Setelah pembelahan dadah terakhir, apa yang terjadi? Khatimun nubuwah, stempel di pundaknya Rasulullah SAW. Jadi baina katifah sebelah kiri, di antara pundaknya Nabi sebelah kiri itu ada stempel kenabian Muhammad Rasulullah. Bagaimana bentuknya? Seperti bulat kelawar kata ulama, daging tumbu yang keluar wangi-wangian berbulu kata ulama. Dikatakan di pundaknya Nabi. Dikatakan. Setiap para nabi dalam riwayat disebutkan Abdul Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu rahimahullah dia mengatakan ma bu'itsan anbiya, tidak diutus para nabi illa fihi syahmatun nubuwah, kecuali di dalamnya ada tanda-tanda kenabian fi yadil yumna, di sebelah tangan kanan. Illa nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina katifatil yusra, di antara pundaknya Rasulullah sebelah kiri sedikit lebih condong. Itu ketika wafatnya Nabi itu stempel itu pun hilang. Ini katakan. Setelah stempel didatangkan buruk. Buruk ini kendaraan para anbiya yang Allah datangkan untuk menjemput Nabi. Ini katakan. Ulama bertanya di balik kedatangan buruk, kenapa Allah mendatangkan buruk? Kenapa enggak Allah datangkan malaikat bersayap membawa Nabi? Kenapa Allah nggak datangkan angin sebagaimana Nabi Allah Sulaiman membawa Nabi? Kenapa Allah nggak terbangkan? Kenapa harus buruk? Ternyata di balik hikmah tersebut, buruk itu adalah kendaraan para anbiya. Sebagaimana kita orang nih, kalau seandainya ada kiai penceramah dari Jawa datang,
berhenti di bandara, datang di bandara, kita jemputnya pacak maki mobil Agia, Ayla, sama Alphard. Kira-kira jemput pakai apa? Alphard. Ngapa Agia ada nyampe apa? Ayla ada nyampe apa? Nyampe galau. Tapi ngapa kita jemput pakai Alphard? Hanya untuk memuliakan. Itu pun yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi. Didatangkan buruk untuk hanya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Buruk dari barki, yang artinya sangat cepat, atau dari barik yang putih, kata ulama. Itu yang dikatakan oleh ulama. Setelah itu lalu terjadinya perjalanan. Perjalanan ini ikhwan banyak, luar biasa. Sejarah menceritakan tentang apa yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Yang pertama tuh Nabi ketika jalan disuruh berhenti suatu tempat, diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk sholat. Sholihahuna ya Muhammad, sholatlah kau di sini wahai Muhammad. Maka Rasulullah sholat. Setelah sholat 2 rakaat, ditanya oleh malaikat Jibril, atadri aina shalaita, kau tahu wahai Muhammad kau sholat di mana? Maka Rasulullah mengatakan la. Maka Jibril mengatakan engkau sholat di Thaibah, disinilah kau akan hijrah. Mana Thaibah? Madinah. Makanya Thaibah itu adalah salah satu nama kota Madinah. Siapa yang memberikan nama? Malaikat Jibril alaihissalam pada Isra wal Mi'raj. Dikatakan pergi lagi, berhenti lagi. Di mana? Di bawah pohon. Disuruh sholat lagi Nabi. Setelah sholat ditanya lagi, kau tahu sholat di mana ya Muhammad? Nggak tahu. Maka Jibril mengatakan, kau sholat di tempat inilah Nabi Allah Musa keluar dari Mesir. Istirahat di bawah pohon ini. Jalan lagi. Pada saat lagi berhenti lagi di Turus Sina, suruh sholat lagi di bukitan. Ditanya lagi oleh malaikat Jibril, kau tahu sholat di mana? Nggak tahu, kata Rasulullah. Kau sholat di Turus Sina, disinilah tempat Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah. Jalan lagi, berhenti lagi. Di mana? Di suatu tempat. Ditanya lagi malaikat Rasulullah oleh malaikat Jibril, atadri aina shalaita ya Muhammad, kau tahu sholat di mana? Enggak. Kau sholat di Baitul Lahmi, Ulida Isa alaihissalam. Kau sholat di Baitul Lahmi. Ini tempat dilahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Baitul Lahmi, di mana Baitul Lahmi? Hah? Di mana? Di mana? Di Bethlehem. Di mana Bethlehem? Hah? Di Palestina. Nah, di Palestina kita kenalnya Bethlehem. Yang betul adalah Baitul Lahmi, rumah daging, tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, Baitul Maqdis itu adalah kiblat kaum muslimin, kiblat 3 agama, Yahudiyah, Nasraniyah, dan Muslim pada saat itu. Nah, pada saat terjadinya setelah Isra Mi'raj ini kan kiblat arahnya ke Baitul Maqdis. Sampai di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban baru berpindah. Nah, minggu depan Anda jelaskan. Yang hadir majlis ini Anda jelaskan. Ada apa di malam nisfu Sya'ban insyaallah minggu depan. Nah, ini kan majlis nanti. Minggu depan ingatkan Anda bahas malam nisfu Sya'ban. Kemudian jalan lagi. Ulama mengatakan kenapa Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk berhenti di tempat-tempat tersebut lalu diperintahkan untuk sholat. Ada apa? Ulama mengatakan itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa yang Allah inginkan melalui malaikat Jibril untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang bersejarah, yang dimana ada hamba Allah yang sangat beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Begitu juga di zaman kita sekarang ini, jika kita menemui tempat-tempat yang di situ tempat ada orang-orang yang sangat beriman kepada Allah, lalu beribadah kepada Allah, maka disunnahkan pada saat itu pun kita duduk di tempat tersebut berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena di tempat ini ada hamba-hamba Allah
yang pernah beribadah kepada Allah. Sebagaimana malaikat Jibril memintakan Nabi untuk berhenti di tempat-tempat tersebut. Kemudian jalan lagi di dalam perjalanan Isra tersebut, lalu berhenti ketemu berbagai macam keadaan. Nabi melihat ada seorang perempuan yang luar biasa. Nabi melihat ada wangi yang luar biasa, sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadhihi raiha?" Wahai Jibril, ini bau apa? Oh, Jibril menceritakan. Ini pun cerita luar biasa. Bayangkan Nabi ini diceritakan oleh malaikat Jibril dengan suatu cerita kejadian masa lalu, kejadian Bani Israel, kejadian orang-orang yang beriman kepada Allah sebelum Nabi. Lalu Nabi ceritakan ini malaikat Jibril. Oh, ini baunya tukang sisirnya putri Fir'aun, Masyitah. Lalu Jibril menceritakan kepada Nabi tentang orang yang beriman sebelum Nabi. Lalu Jibril menceritakan ini Masyitah. Ketika Masyitah lagi menyisir putri daripada Fir'aun, itu sisirnya jatuh. Lalu pada saat dia mengambil sisir tersebut, dia katakan, Bismillahi ta'isa Fir'aun. Bismillah, sungguh celaka tuh Fir'aun. Menyebut nama Allah. Tuh putrinya dengar Fir'aun. Lalu putrinya mengatakan, awalaki Rabbun ghairi abi. Hai Masyitah, kau punya Tuhan selain ayahku? Masyitah enggak takut, mengatakan, na'am. Iya, kata. Allah akhbirka abi. Maukah kau kuberitahukan ayahku? Silakan, kata Masyitah. Imannya kuat. Dipanggil oleh Fir'aun, disampaikan cerita itu kepada Fir'aun, marah ke Fir'aun. Dipanggil ke Fir'aun oleh Fir'aun, Masyitah ini punya suami dan punya 2 anak. Yang satu masih bayi. Ditanya oleh Fir'aun, diselidiki oleh Fir'aun, ditanya, awalaki Rabbun ghairi? Hai Masyitah, kau punya Tuhan selain aku? Apa jawab Masyitah? Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan kau wahai Fir'aun itu Allah. Diancam oleh Fir'aun, disuruh tobat, disuruh kembali, enggak mau. Diberikan nikmat, enggak mau. Diancam kalau kau tidak melakukan, tidak kembali, apa? Dibunuh. Kata Masyitah, hai Fir'aun, kalau kau bunuh kami, tolong dari kebaikan kau, kalau kau orang baik, kuburkan kami 1 liang lahat. Oh, baiklah. Dia apakan? Enggak langsung dibunuh begitu. Disiapkan gidir panas, kuali besar, isi minyak yang panas. Yang pertama satu-satu dilemparkan suaminya, anaknya. Tuh, Masyitah masih disuruh untuk taubat. Itu putri yang pada saat itu anaknya lagi dalam kandungan, dalam gendongan masih bayi. Ketika mau dilemparkan, anaknya ngomong kepada Masyitah uminya, ya ummah ga'i wala tataga'asi fa innaki 'alal haq. Umi, jangan khawatir, jangan takut, bersegeralah karena sesungguhnya kau dalam keadaan benar. Dan dilempar tuh, dibunuh oleh Fir'aun. Bayangkan, nyawa melayang karena hanya menegakkan agamanya Allah. Itu cerita diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Tujuannya untuk apa? Hanya cerita dongeng saja? Bukan. Itu untuk menguatkan hati Nabi, bagaimana dakwah kepada Nabi, bagaimana kehidupan di dunia ini. Hanya untuk menegakkan agamanya Allah. Begitu juga kita orang, ikhwan. Ini cerita sampai detik ini sampai kepada kita orang, mengajarkan kepada kita bagaimana ada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan teguhnya mengorbankan nyawanya hanya untuk tetap berpegangan dengan agamanya Allah. Penting untuk di zaman kita orang ini berpegangan dengan akidah yang benar. Wabil khusus zaman yang penuh kerusakan ini,
Zaman yang penuh dengan fitnah ini, jaga diri kita dan keluarga kita orang. Jangan sampai kita tergadaikan akidah kita, tergadaikan keimanan kita dengan doktrin-doktrin yang sesat, yang kita sendiri nggak paham. Kita nyangkanya benar, ternyata sesat, dan bahkan kita menyesatkan orang lain. Ingat di zaman sekarang ini, berapa banyak orang saling membunuh atas agama Allah. Berapa banyak di zaman kita sekarang ini, orang atas nama agamanya Allah saling bermusuhan, saling menjatuhkan, saling menyalahkan, saling gak teguran, saling memutuskan silaturahmi. Kenapa? Atas nama Allah, atas nama agama. Apakah itu yang diinginkan oleh Nabi terhadap umat Islam? Enggak, ikhwan. Ini yang terjadi zaman kita sekarang. Saling menjatuhkan kita orang, saling mencemooh. Itu semuanya di media sosial luar biasa. Saling menjatuhkan atas nama agamanya Allah. Bayangkan, bukan atas nama kekafiran, bukan atas nama Islam. Tuh, hati-hati. Jadi kita ini harus berhati-hati di zaman sekarang ini. Banyak sekarang ini kita orang saling merengut, kita orang ketemu merengut, nggak mau salah, nggak mau, dianggap najis kita orang. Sampai-sampai kita masuk masjid, dilap ke masjid, dianggap najis kita orang. Masya Allah. Dia itu lakukan atas semuanya ada atas nama agama. Itu yang terjadi saat ini. Jadi kita ini penting di zaman sekarang ini belajar dan belajar. Pahami agama, jaga, jangan sampai kita mati dalam keadaan nggak membawa agama Islam. Ingat, Islam ini nikmat. Wan nikmat la yadum. Nikmat ada yang abadi. Ada yang abadi nikmat? Nggak ada. Nikmat nggak ada yang abadi. Anda nggak pandai menjaga nikmat Islam, nikmat Islam itu akan hilang dari Anda. Makanya Allah jelas-jelas katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian dalam Islam. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, tamamun nikma al-mautu alal Islam. Kesempurnaan nikmat kalau dimatikan dalam keadaan Islam. Lewat lagi Nabi, ini perjalanan Isra sampai ke Baitul Maqdis. Nabi didatangkan, diturunkan semua para nabi dan rasul. Pas suara adzan berkumandang, setelah qomat Nabi jadi imam, dituntun oleh malaikat Jibril alaihissalam di Baitul Maqdis. Setelah sholat, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, kau tahu siapa yang sholat di belakang kau? Nabi tidak tahu. Itu yang sholat itu para nabi, para anbiya, para nabi-nabi dan rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah di muka bumi ini. Banyak nggak? Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah rasul? Berapa jumlah rasul yang pernah diutus oleh Allah? Berapa? 313. Ada yang mengatakan sampai 316 riwayat. Berapa jumlah nabi yang diutus oleh Allah? Berapa? 124.000. Bukan 25. Sering kita dengarkan berapa? 25. Bukan. Kenapa 25 yang harus kita beriman? 25 itu yang harus kita beriman. Kenapa? Karena 25 itu nabi dan rasul yang termaktubkan di dalam Al-Quran. Makanya kita wajib beriman 25 nabi dan rasul tersebut. Yang lebihnya lah wajib kita beriman. Tapi jumlah nabi dan rasul itu banyak, kata ulama. Wal mu'tamad, kata ulama, tidak ada yang tahu jumlah nabi dan rasul kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Berhenti tuh, nggak naik lagi, sudah buruk, nggak ikut lagi tuh buruk, kata ulama. Pas Mi'raj ar-raja sama itu buruk, nggak ikut lagi sudah. Kata ulama, naiknya bagikan naik tangga. Langit pertama ketemu para nabi, ketemu para malaikat, naik keluar, ketemu lagi. Langit ketiga, langit keempat, ketemu berbagai macam kejadian. Sampai langit ketujuh, naik lagi satu lagi langit ke-8. Pada ulama mengatakan bukan langit ke-8 itu pada saat itu. Itu yang dikenal dengan apa? Sidratul Muntaha. Titik terakhir itu. Sidratul Muntaha apa? Makhluk yang Allah ciptakan, tempat.
Di situ malaikat Jibril nggak mau lagi, sudah berhenti. Jibril nggak mau lagi menemani Nabi, sampai Nabi mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, la tatruni asyran mufaridan. Wahai Jibril, jangan kau biarkan aku berjalan sendirian. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, laisa lana ila maqamin ma'lum. Wahai Nabi, tidak ada di antara kami kecuali maqam yang sudah ditentukan oleh Allah untuk bisa melewati ini. Lalu Nabi mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, sir ma'i wala khatwah. Wahai Jibril, temani aku walaupun satu langkah. Melangkah Jibril. Ketika melangkah Jibril, apa yang terjadi? Yahtariqo, terbakar itu Jibril. Dari apa? Haibah, keagungan, kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam ayat wasugra wa daba wasbirra. Melepuh, melebur, mengecil, bagikan usfur burung kecil. Lalu pada saat itu Jibril pun memberikan isyarat kepada Nabi untuk memulai salam. Ketika bertemu dengan Allah, Nabi langsung memulai salamnya. Apa yang diucapkan Nabi? Itu yang sering kita baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillah. Salam dari kami dan hamba-hambamu orang-orang saleh. Maka seluruh makhluk Allah yang mendengarkan kalimat tersebut, pembicaraan tersebut yang ada di langit dan bumi, igrar, pengakuan dengan mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang kita bacakan. Nah, itu yang disebutkan dalam kitab Kasyfatus Syaja' riwayat daripada Rasulullah SAW. Macam-macam kejadian di dalam Isra Mi'raj tersebut. Kemudian Allah perintahkan sholat 5 waktu. Lalu sekarang ini ikhwan, sehingga pandangan syariat tentang perintah sholat ini istimewa. Bayangkan saja, itu sholat perintahnya langsung dari Allah, nggak melalui wasilah, nggak melalui Rasul, nggak melalui para malaikat, langsung Allah langsung memerintahkan Nabi dan umatnya. Menunjukkan perintah ini sangat penting. Beda perintah lain, Allah perintahkan puasa, zakat, haji melalui para malaikatnya. Kecuali sholat dan hukum daripada sholat tersebut diperintahkan kapan? Langsung dari Allah tanpa wasilah, tanpa perantara, langsung Allah kepada Nabi dan umatnya. Yang kedua, pandangan agama terhadap sholat dijadikan fondasi Islam setelah syahadatain. Setelah 2 orang mengucapkan kalimat syahadat, lalu yang kedua yang harus dilakukan adalah iqamus sholat, tegakkan sholat, yang menjadi fondasi Islam yang kita kenal dengan rukun Yang ketiga, perintah sholat ini dari kecil, hukumnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Fardu kifayah lebih sulit dibandingkan fardu ain. Fardu kifayah bagi siapa? Walinya memerintahkan anaknya sholat umur 7 tahun, walinya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu lebih mudah. Mudah apa? Kita nggak bertanggung jawab terhadap anak tersebut yang bukan sebagai mamangnya, pamannya, kakek neneknya. Kalau fardu ain bagi bapak ibunya saja, hanya bapak ibunya yang bertanggung jawab. Ini enggak, fardu kifayah bagi walinya. Siapa? Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, bibiannya bertanggung jawab untuk memerintahkan anak itu sholat umur 7 tahun. Bayang, berat hukumnya. Artinya kita nih punya keponakan harus kita perhatikan sholatnya. Umur 7 tahun, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bayangkan 1 hari 5 kali. Oh, beban bertanggung jawab nanti kalau kita tidak perhatian terhadap itu. Makanya kita harus perhatian terhadap keponakan kita orang. Sekarang ini tanya dalam diri kita orang, siapa yang perhatian terhadap keponakannya di dalam sholat? Ada yang perhatian terhadap keponakannya dalam masalah sholat? Nggak ada. Pura-pura nggak tahu sudah. Yang penting anaknya, yang diperhatikan anaknya. Nggak peduli keponakannya mau bisa sholat atau nggak peduli. Nggak ada orang peduli sebagaimana dia peduli terhadap anaknya.
Padahal keponakan itu tanggung jawab dia nantinya. Umur 9 tahun, 10 tahun wajib dipukul. Ketika anak itu sholat wajib, nggak boleh dimaafkan. Hukumnya fardu kifayah. Sampai kapan? Sampai balai. Itu pandangan agama terhadap sholat. Setelah balai, apa pandangan agama terhadap orang yang meninggalkan sholat? Kalau dia meninggalkan sholat, maka dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab 4 mazhab mengatakan kalau dia meninggalkan sholat, ada 2 orang gambaran meninggalkan sholat. Yang pertama, jika dia ingkar, hukumnya murtad, sepakat ulama. Mengingkari kewajiban sholat, murtad. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Yang pertama, Hambali berpendapat murtad, bunuh dalam keadaan murtad. Itu pendapat Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Syafi'i dan Maliki mengatakan jika dia meninggalkan sholat karena malas, nggak dihukumi murtad, nggak dihukum murtad, tapi bunuh haddan, tetap dihukum muslim. Kalau Hanafi berpendapat penjara sampai dia tobat. Itu 4 mazhab. Paham? Maliki dan Syafi'i, kita yang bermadzhab Syafi'i, orang meninggalkan salat hukumannya haddan, bunuh dengan cara dipenggal. Hukum dunia itu. Belum lagi nanti hukuman akhirat. Wow, insyaallah. Bahkan di dalam ceramah itu tersebut, dalam kitab tersebut, bagaimana kondisi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ketika Rasulullah melihat suatu kaum, idza ata qaumin turdaqu ru'usahum. Rasulullah melihat suatu kaum, itu kepalanya dihancurkan oleh Allah dengan batu. Dihancurkan oleh Allah dengan batu itu kepalanya sampai hancur. Kullama terdahat, kullama rudihat adat kamakan, kata Rasulullah. Ketika hancur itu balik lagi seperti awal. Balik lagi seperti awal. Nabi melihat kondisi itu, bagaimana kondisi tersebut? Nabi nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka orang? Nabi mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang pala mereka merasa berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tatasaddununa ru'usahum 'an salatil maktubah, kata malaikat Jibril. Berat kepalanya. Itu yang kita orang bangun subuh, sudah dengar azan subuh, berat ngantuk kita orang. Tuh tes batu bata tuh, antamkan kepala tuh. Sakitnya seperti itu. Disebutkan pada saat itu mereka tidak akan pernah lelah. Dihancurkan dan merasakan sakit yang luar biasa. Nggak sanggup ikhwan, nggak sanggup kita orang. Sorry anak-anak, nggak sanggup dengan azab Allah, nggak sanggup. Bayangkan saja ninja api rokok, nggak sanggup kita orang. Kena knalpot kaki sakit, nggak sanggup kita orang. Sakit dunia ini nggak seberapa. Sedangkan azab pasti akan menanti jika kita bermaksiat. Ingat nih, ikhwan, setiap ketaatan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu diterima oleh Allah. Sedangkan setiap maksiat yang kita lakukan pasti akan diadab oleh Allah. Tubu ilallah, tobat kita kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan sholat. Makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Manusia ini celaka, kata Sayyidina Ali. Tapi di sisi dia juga ada penyelamat. Manusia ini celaka, kata Sayyidina Ali. Tapi di sisi dia juga ada penyelamat kecelakaan itu, kebinasaan itu. Kita orang pasti celaka, sering melakukan maksiat, pasti akan diazab. Tapi di sisi kita juga ada penyelamat, kata Sayyidina Ali. Lalu sahabat bertanya, ya Ali, apa yang maksudnya? Apa itu yang diselamatkan? Apa? Istighfar, taubat. Kita bisa minta ampun sama Allah. Itu penyelamat kita orang. Minta ampun sama Allah. Tubuh ilallah.
taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa mudah-mudahan diberikan hidayah, inayah, taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tunduk takut patuh sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Mudah-mudahan sisa umur kita senantiasa Allah berikan kesempatan demi kesempatan untuk kita bertaubat dari setiap maksiat yang kita lakukan dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala Allah tidak matikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah fil khair wal afiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hajj alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahmi nabiyyin hadal muslimin wal hamalatal muqarrabin. اللهم عوضنا بعلم زينا بحلم أكرمنا بتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن شرف رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ibu hadirin wal hadirin yang dimuliakan Allah, minta maaf kalau ada kata-kata yang enggak baik, ucapan yang baik atau memperpanjang ceramah ini. Ya, hadza ma'allakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.